Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah. Tentunya kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih lagi ketika hati ini sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia biasanya dia cepat galau, dia cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menginginkan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, dan cepat gelisah, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Artinya dia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati ini tertimpa kegalauan. Nah, ada lagi yang kedua adalah galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti ini biasanya akibat dari perbuatan dosa. Nah, akhirnya Allah SWT memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba kita tidak tenang, tidak tentram, dan lainnya. Nah, yang seperti ini apa obatnya? Tentunya kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Ya, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan yang pertama dengan banyak berzikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati akan menjadi tenang dan tentram. Allah berfirman, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, memperbanyak baca Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan Rabbmu dan penyembuh apa yang ada dalam dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus. Berarti Al-Quran adalah penyembuh. Sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati, maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran,
mentadaburi Al-Quran, insya Allah dengan cara seperti ini hilanglah kegalauan hati. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengannya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah SWT. Surat Yusuf ayat 86. Ya, saudaraku sekalian, anak-anakku yang Ustaz sayang dan Ustaz cintai, maka dari itu di saat ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal tersebut dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita tenang dan tentram dengan obat zikir kepada Allah SWT. Ya, anak-anakku yang Ustaz sayang dan Ustaz cintai, hari ini adalah ujian hari ke-4, PTS-nya adalah SPDP dan pelajarannya adalah pelajaran matematika. Ya, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas pada hari ini. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan pekerjaan kalian. Ya, salam sukses, salam sayang penuh cinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.